Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Nurgantina dengan NIM 34021802337, kelas Manajemen Akaryawan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian standar operasional prosedur atau disingkat dengan SOP. Sebelumnya, sering kita ketahui gitu ya bahwa si SOP ini sering kita jumpai di dalam sebuah perusahaan. Standar operasional prosedur atau disingkat dengan SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang saling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. Menurut Cipto Atmoko tahun 2011, standar operasional prosedur atau disingkat dengan SOP merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan standar operasional prosedur atau SOP yang pertama yaitu untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja atau kondisi tertentu dan kemana petugas dan lingkungan dalam melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan tertentu. Yang kedua, sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bagi sesama pekerja dan supervisor. Yang ketiga yaitu untuk menghindari kegagalan atau kesalahan atau dengan demikian menghindari dari mengurangi konflik, keraguan, duplikasi, serta pemborosan dalam proses pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, merupakan parameter untuk menilai mutu pelayanan. Yang kelima, untuk lebih menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya secara efisiensi dan efektif. Yang keenam, untuk menjelaskan alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari petugas yang terkait. Yang ketujuh, sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses kerja bila terjadi suatu kesalahan atau dugaan malpraktek dan kesalahan administratif lainnya. Dan yang kedelapan, sebagai dokumen yang digunakan untuk pelatihan. Dan yang terakhir, sebagai dokumen sejarah bila telah dibuat revisi SOP yang baru. Fungsi standar operasional prosedur atau SOP. Yang pertama yaitu memperlancar tugas dan tugas petugas atau pegawai atau tim atau unit kerja. Yang kedua, sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas hambatan-hambatan dan mudah dilacak, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Yang keempat adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Manfaat standar operasional prosedur atau SOP. SOP atau yang sering disebut sebagai prosedur tetap atau protap adalah penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, di mana, dan oleh siapa, dan dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai yang akan mengganggu kinerja organisasi. SOP memiliki manfaat bagi organisasi antara lain. Yang kesatu, sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerja khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Yang kedua, SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Yang kelima, menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Yang keenam, menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Yang ketujuh, menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Yang kedelapan, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. Yang kesembilan, membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip standar operasional prosedur atau disingkat dengan SOP. Dalam penetapan per 21 MPAN 11/2008 disebutkan bahwa penyusunan SOP harus memenuhi prinsip-prinsip antara lain kemudahan dan kejelasan, efisiensi dan efektivitas, keselarasan,
keterurukan dimanis berorientasi pada pengguna, kepatuhan hukum, dan kepastian hukum. Yang pertama yaitu konsisten, yang kedua adalah komitmen, yang ketiga adalah perbaikan berkelanjutan, yang keempat adalah mengikat, yang kelima seluruh unsur memiliki peran penting, yang keenam terdokumentasi dengan baik. Yang selanjutnya adalah arti dan lambang flowchart dalam membuat standar operasional prosedur atau SOP. Dan ini adalah ada simbol-simbol yang nantinya akan digunakan dalam SOP itu. Di sini ada tanda panah. Mungkin tanda ini adalah sebuah simbol untuk menghubungkan simbol-simbol yang selanjutnya gitu ya. Yang selanjutnya ada simbol untuk pemulaan start atau akhir dari suatu kegiatan. Yang selanjutnya adalah konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar halaman, dan simbol manual, processing simbol, simbol input output, dan simbol lainnya. Terus ini selanjutnya adalah contoh SOP yang kita ketahui di sini. Ada logo, ada untuk logo perusahaan, ada untuk judul, dokumen label, tanggal dikeluarkan, dan kodenya. Dan juga ada kegiatannya, ada pihak terkait, dan ada dokumentasinya juga. Dan ini ada standar operasional prosedur SOP atau SOP proses permohonan pengajuan kredit di tempat saya bekerja. Di sini ada judul, ada standar operasional prosedur, proses permohonan pengajuan kredit, dokumen label, tanggal dikeluarkan, dan kode. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses permohonan pengajuan kredit di perusahaan atau di tempat saya bekerja. Dimulai dari kegiatan, ada kegiatan dari permohonan pengajuan kredit, menerima permohonan kredit, mengisi permohonan dan data di debitur sesuai dengan KTP asli, data permohonan debitur yang telah diisi dan ditandatangan, membuat permohonan sistem informasi debitur, permohonan sistem informasi, menyarankan permohonan sistem informasi, menerima permohonan sistem informasi, menerima permohonan sistem informasi debitur yang telah divalidasi, laporan sistem informasi debitur, permohonan sistem informasi debitur, dan sebagainya. Ini cara kerjanya yaitu admin kredit mengajukan kegiatan permohonan pengajuan kredit. Lalu permohonan pengajuan kredit ada dokumennya, yaitu harus di print permohonan pengajuan kredit. Setelah itu debitur menerima permohonan kredit, lalu harus ada permohonan pengajuan kredit juga dari di dokumennya. Mengisi permohonan dan data debitur sesuai dengan KTP asli, diserahkan ke debitur, dan harus ada dokumen lembar permohonan yang telah diisi dan ditandatangani. Selanjutnya ada data permohonan debitur yang telah diisi dan ditandatangani oleh admin kredit, dan harus ada dokumentasi permohonan pengajuan kredit. Selanjutnya membuat permohonan sistem informasi debitur diajukan oleh admin kredit dan didokumentasikan adalah untuk permohonan sistem informasi debitur. Permohonan sistem informasi debitur yang ditandatangani lalu diajukan ke admin kredit. Setelah dari admin kredit ke petugas, setelah ke petugas ke kabag pemasaran. Setelah ke kabag pemasaran harus membuat laporan sistem informasi debitur ke analis, dan membuat laporan sistem informasi debitur juga ke analis sampai laporan permohonan sistem informasi debitur, dan dokumentasinya yang terakhir yaitu hasil sistem informasi debitur.
Nah, ini ada contoh SOP, dan itu semua adalah contoh SOP yang dibuat di kantor saya, tempat saya bekerja. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam berkata atau banyak kekurangan dalam menyampaikan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.